Gelaran Piala AFF U23 akan segera bergulir beberapa pekan ke depan. Sebagai juara bertahan tentu membuat Indonesia memiliki beban berlebih dibandingkan dengan kontestan-kontestan lain. Maka tidak mengherankan jika Shin Tae-yong mulai menyiapkan pemain-pemain terbaiknya demi bertujuan untuk mempertahankan gelar. Tapi dalam proses pemilihan pemain, tidak ada salahnya jika pelatih asal Korea Selatan itu kembali mencoba pemain yang sempat terlupakan olehnya. Karena jika itu dilakukan, bisa saja membuat skuad Garuda Muda memiliki trio paling mematikan, terutama di barisan penyerangan. Dan untuk itu, inilah 3 pemain terlupakan yang bisa menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF U23. Ya, ujian berat harus kembali dihadapi oleh Shin Tae-yong beserta jajarannya. Karena pada bulan Februari nanti, dirinya kembali bertugas bersama skuad Garuda untuk menghadapi ajang Piala AFF U23 yang diselenggarakan di Kamboja. Hal itulah yang membuat mantan pelatih Korea Selatan tersebut tak bisa beristirahat. Karena sebelumnya, pada bulan Desember lalu sudah menangani skuad senior Indonesia di ajang yang sama. Namun pelatih berusia 51 tahun itu nyatanya tidak mengeluh, karena demi kebaikan sepak bola Indonesia yang rindu akan prestasi. Sehingga hal itu membuat Shin Tae-yong mulai menyiapkan skuadnya guna bisa diandalkan pada ajang nanti. Dan itu tentu membuat semua pecinta sepak bola di Indonesia penasaran. Kejutan seperti apa yang akan kembali ditunjukkan oleh Shin Tae-yong? Dan kejutan itu bakal segera diketahui dalam beberapa pekan ke depan, ketika timnas Indonesia mulai menjalani training center sebelum akhirnya berangkat ke Kamboja. Tapi tunggu, jika boleh menyarankan, Shin Tae-yong tampaknya bisa mencoba pemain-pemain yang pernah dilupakan olehnya, sekaligus yang tidak dibawa pada ajang Piala AFF Desember bulan lalu, di mana pemain yang dimaksud bisa saja memberikan kontribusi lebih dan dapat membantu Indonesia untuk meraih hasil terbaik, meski kemungkinan ini tidak bisa menjamin saat mereka bermain di lapangan. Dan berikut ini, pemain-pemain terlupakan yang bisa menjadi andalan Shin Tae-yong di turnamen Piala AFF nanti. Sadil Ramdhani. Pemain Sabah ini tentu bukanlah nama asing di persepak bolaan Indonesia, karena Sadil Ramdhani menjadi satu di antara pemain lain yang berhasil memperkuat timnas dalam berbagai kelompok umur, mulai U19 hingga timnas senior. Performanya di klubnya pun tidak mengecewakan, saat Sadil terus menjadi andalan Sabah di posisi winger. Bahkan mantan pemain Persela itu saat ini dilaporkan diincar oleh salah satu klub kasta tertinggi Liga Serbia, FK Novi Pazar. Tentu sebuah pembuktian Sadil untuk meyakinkan Shin Tae-yong agar kembali dipanggil ke timnas. Bagus Kavi. Masih berusia muda dan sudah menembus di persepak bolaan Belanda. Tentu sesuatu yang sangat luar biasa bagi seorang Bagus Kavi. Namun sayang, semenjak bergabung bersama FC Utrecht U21, karirnya seakan-akan kurang terlihat karena jarang dimainkan. Belum lagi masalah cedera parah yang sempat menghantamnya, sehingga tak heran membuat Bagus jarang terlihat waktu timnas bermain. Tapi kini usai sembuh dari cedera dan tidak terlalu digunakan oleh klubnya, Bagus bisa saja menjadi pilihan Shin Tae-yong di lini depan Indonesia. Apalagi saat ini posisi penyerang sedang krisis-krisisnya. Nathaniel Sringoringo. Bagi publik sepak bola Indonesia, tentu nama ini masih terdengar asing. Selain masih berusia muda, Sringoringo ternyata juga tidak bermain di Liga 1. Karena pemain kelahiran Medan ini tengah bermain untuk klub asal Malaysia, Kelantan FC. Dan di Kelantan, performanya cukup menjanjikan dengan aksi-aksi terbaiknya ketika bermain di atas lapangan. Tentu Sringoringo bisa menjadi opsi Shin Tae-yong meski kemungkinan itu sangat kecil. Adakah itu satu kesilapan daripada penjaga gol? Masih dalam bahaya untuk Sabah. Percubaannya percaya menewaskan penjaga gol yang
Jadi itulah deretan pemain terlupakan yang bisa menjadi andalan Shin Tae-yong dalam ajang Piala AFF U23. Meski akhirnya ketiga pemain itu tidak terpilih, maka harus diterima karena Shin Tae-yong tentu sudah tahu bagaimana kondisi tim yang dibutuhkannya.